Salam, kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Berikut ini merupakan penjelasan dari kesimpulan pelajaran firman Tuhan sepanjang pekan ini, yaitu pelajaran ke-8 tanggal 14 hingga tanggal 20 bulan Februari tahun ke-2026. Bapak Ibu yang terkasih, pemahaman tentang keutamaan Yesus Kristus menjadi pusat pengajaran dalam kitab Kolose 1 ayat 15-20 yang menegaskan posisinya sebagai yang terutama dalam segala sesuatu. Kata Yunani proteu menunjukkan kedudukan unik Kristus yang tidak tertandingi, menegaskan bahwa kebangkitannya memberi otoritas penuh atas seluruh ciptaan. Keutamaan ini bukan hanya menyatakan status kehormatan, tetapi menegaskan hakikat Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat atas kehidupan dan kematian. Supremasi Kristus merupakan konsekuensi langsung dari kemenangannya atas maut yang menempatkan Dia sebagai penguasa universal. Dengan demikian, keutamaan Kristus menjadi dasar iman Kristen yang menegaskan bahwa segala realitas berada di bawah otoritasnya. Bapak Ibu sekalian, pelajaran ini menekankan dua tema utama yang saling berkaitan, yaitu gelar-gelar Kristus dan karya pendamaiannya bagi seluruh ciptaan. Berbagai gelar yang diberikan kepada Kristus menunjukkan identitas dan karya penebusannya yang menyeluruh bagi manusia dan alam semesta. Dia disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung atas segala ciptaan, kepala tubuh dan yang pertama bangkit dari kematian. Setiap gelar tersebut menyingkapkan aspek berbeda dari misi keselamatan yang digenapi melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Melalui pengenalan akan gelar-gelar ini, orang percaya memahami bahwa karya Kristus bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga kosmis dan universal. Saudara yang terkasih, gambaran karya penebusan Kristus dapat dipahami melalui ilustrasi tentang pembebasan yang menuntut pengorbanan nyata. Kisah seorang pendeta yang membeli burung-burung kecil hanya untuk membebaskan mereka menggambarkan makna keselamatan yang diberikan tanpa syarat kepada makhluk yang tidak berdaya. Namun, berbeda dari ilustrasi tersebut, Kristus membayar harga kebebasan manusia dengan nyawanya sendiri di kayu salib. Gambaran ini menekankan bahwa keselamatan bukan sekadar tindakan simbolis, tetapi pengorbanan yang nyata dan penuh kasih. Oleh sebab itu, penebusan dalam Kristus menunjukkan kasih ilahi yang rela berkorban demi membebaskan manusia dari kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, dalam uraian Paulus, Kristus disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang menunjukkan bahwa melalui inkarnasi Allah dinyatakan secara nyata kepada manusia. Konsep gambar ini menegaskan bahwa Kristus menyatakan karakter dan hakikat Allah secara sempurna dalam kehidupannya. Dia juga disebut sebagai yang sulung atas segala ciptaan, yang menunjukkan keunggulannya sebagai pencipta, sekaligus penguasa atas seluruh ciptaan. Kedua aspek ini saling melengkapi, karena Kristus tidak hanya ada sebelum segala sesuatu, tetapi juga menjadi sumber dan tujuan segala yang diciptakan. Dengan demikian, keutamaan Kristus mencakup keberadaannya yang kekal, serta karyanya dalam penciptaan dan penebusan. Saudara, Kristus juga digambarkan sebagai kepala tubuh, yaitu gereja, yang menunjukkan otoritas
dan kasih-Nya terhadap umat-Nya. Sebagai kepala, Ia memimpin, memelihara, dan menumbuhkan gereja dengan perhatian yang penuh kasih, serta memberikan keselamatan bagi umat percaya. Metafora ini juga menggambarkan hubungan yang erat antara Kristus dan gereja, sebagaimana seorang gembala yang mengenal dan melindungi domba-dombanya. Selain itu, Kristus disebut sebagai yang awal dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang menegaskan perannya sebagai sumber kehidupan baru. Kebangkitannya menjadi dasar harapan bagi kehidupan kekal, serta bukti kemenangannya atas dosa dan kematian. Bapa Ibu kekasih, seluruh karya Kristus mencapai puncaknya dalam pekerjaan pendamaian antara Allah dan ciptaan, karena seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Ia menjadi satu-satunya pribadi yang mampu mendamaikan manusia dengan Allah. Pendamaian ini bukan hanya memulihkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memulihkan keharmonisan seluruh ciptaan yang telah rusak oleh dosa. Melalui kematiannya di kayu salib, Kristus menjadi damai sejahtera yang mempersatukan kembali apa yang telah terpisah. Dengan demikian, karya keselamatan Kristus bersifat menyeluruh, mencakup pemulihan spiritual, moral, dan kosmis. Saudara-saudara sekalian, implikasi praktis dari pengajaran ini menuntun orang percaya untuk menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan Kristus berarti bahwa manusia dipanggil untuk hidup serupa dengan gambarnya melalui proses transformasi oleh kasih karunia Allah. Pemulihan ini memberi pengharapan bahwa manusia tidak hanya diampuni, tetapi juga diperbarui dan dipulihkan sesuai dengan rencana Allah. Pengakuan bahwa Kristus adalah pencipta dan penebus mendorong orang percaya untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian, keutamaan Kristus menjadi sumber pengharapan, kekuatan, dan arah hidup bagi umat percaya. Bapa Ibu, sebagai kesimpulannya bahwa pengajaran tentang keutamaan Kristus dalam kitab Kolose menegaskan bahwa Ia adalah pencipta, penebus, dan penguasa atas segala sesuatu. Gelar-gelar yang diberikan kepadanya menunjukkan karya penebusan yang menyeluruh, mulai dari penciptaan hingga pendamaian seluruh ciptaan. Kebangkitannya meneguhkan otoritasnya sebagai Tuhan yang membawa kehidupan baru dan pemulihan bagi manusia. Pengakuan akan keutamaan Kristus menuntut respons iman berupa ketaatan, penyembahan, dan kehidupan yang mencerminkan kasih-Nya. Oleh karena itu, menempatkan Kristus sebagai yang terutama dalam segala sesuatu menjadi dasar pengharapan dan tujuan hidup orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikut. Tuhan memberkati kita semua.